Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, dalam waktu 6 bulan jumlah korban meninggal akibat COVID-19 mencapai lebih dari 9.000 jiwa di seluruh Indonesia, atau kalau di rata-rata 1.500 jiwa per bulan. Melihat jumlah korban, situasinya sudah mirip perang. Karena itu menghadapi pandemi ini tidak bisa dilakukan dengan cara biasa. Provinsi Jawa Timur sampai harus membentuk tim pemburu pelanggar protokol kesehatan COVID-19. Apa tugas dan wewenang tim ini? Kita akan tanyakan langsung kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa yang bergabung dari Madiun, Jawa Timur. Kita akan sapa Ibu Khofifah. Selamat pagi Ibu Khofifah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak. Ya, sehat-sehat Ibu Khofifah. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu, apa bedanya sebenarnya tim pemburu pelanggar prokes COVID di Jatim dengan Satgas COVID yang sudah ada saat ini, Bu? Kalau di dalam Satgas COVID tidak ada tim hunter. Jadi COVID hunter ini sudah dilengkapi dengan perangkat hukum yang memungkinkan mereka melakukan law enforcement. Dan kita ini melakukan sosialisasi, edukasi, berbagai proses pembagian masker. Saya rasa sudah lebih 26 juta masker yang kita bagi. Tapi kita melihat ada kecenderungan masyarakat ternyata masih belum patuh terhadap protokol kesehatan. Nah, akhirnya setelah ada Perda 2 2020, ada Impres 6 2020, tingkat provinsi juga ada Pergub yang mendetailkan ada sanksi administratif dan seterusnya, membedakan antara perseorangan dengan korporasi. Maka koordinasi di antara Kapolda, Pangdam, juga Kajati dan Kalanti, kita bersama-sama mengkomunikasikan dengan jajaran di kabupaten kota masing-masing. Akhirnya dilakukanlah operasi justisi. Nah, operasi justisi ini harus dilengkapi juga dengan perangkat mobilitas mereka. Maka saya, Pak Pangdam, Pak Kapolda kemudian meluncurkan tim pemburu pelanggar protokol kesehatan COVID-19. Jadi sebetulnya setelah 6 bulan proses sosialisasi edukasi, proses pembagian masker sampai sekarang juga terus berjalan, maka sudah saatnya diikuti dengan pola untuk bisa memberikan mereka efek jerah bahwa ini adalah untuk kebaikan seluruh masyarakat, perlindungan seluruh masyarakat, supaya sama-sama kita bisa menyeiringkan antara pergerakan ekonomi kita dengan upaya memberikan perlindungan kesehatan kita semua. Ya Ibu, seberapa banyak personel atau anggota dari tim pemburu ini dan daerah mana saja yang diintensifkan oleh tim pemburu, Ibu? Sebetulnya daerah-daerah yang potensial berkerumun. Jadi yang potensial terjadi kerumunan, kalau per kemarin kira-kira yang sudah terjaring, kalau kemarin berarti data 2 hari yang lalu. Karena kalau data kemarin berarti nunggu sampai tengah malam, tadi malam. Ini sudah sekitar 10.300-an yang terjaring. Ada yang mendapatkan sanksi sosial, ada yang kemudian denda administratif, dan saya juga sempat turun bersama Pangdam dan Kapolda melihat proses pengadilan atau sidang di tempat. Jadi prosesnya semua disiapkan, format sidang di tempat, titik tertentu, jam tertentu. Jadi ada misalnya saya ke Pamekasan itu hanya 1 jam. 1 jam yang terjaring ada 81 orang misalnya. Jadi ada lagi di beberapa titik, ada yang kemudian proses persidangannya dari semua kasus yang terjaring dikumpulkan misalnya di Waru, Sidoarjo, jadi sampai 4 jam, misalnya jam 8 malam sampai jam 12. Jadi masing-masing titik diserahkan kepada Polres, kemudian Kodim di situ, Kajari, kemudian kepala pengadilan negeri, masing-masing akan menunjuk perwakilannya, terutama untuk format sidang di tempat. Ya.
Terkait dengan sidang di tempat ini juga melibatkan banyak sekali perangkat. Ibu, bagaimana kemudian memastikan bahwa untuk tugas dan juga fungsi mereka dalam penanganan tugas-tugas yang standar biasa itu tidak terganggu? Dan seberapa lama ini Bu akan berlangsung? Ya, jadi kita kebetulan bersama-sama 9 provinsi ya se-Indonesia ini dalam koordinasi Pak Menko Marves diharapkan proses pengendalian ini bisa terukur sampai 14 hari dimulai dari tanggal 14 kemarin. Jadi rakor dengan para gubernur, Pangdam, Kapolda di 9 provinsi juga 2 hari sekali dikoordinasikan oleh Pak Menko Marves. Jadi sebetulnya masing-masing kita berharap semua terkendali, terukur pada titik tertentu. Saya rasa kalau misalnya pada operasi justisi sudah dilihat tingkat kedisiplinan makin signifikan, saya rasa kita bisa mengharapkan bahwa proses pengendalian juga akan bisa berjalan makin signifikan. Karena memang efek dari pengaruh menggunakan masker terhadap signifikansi kemungkinan bisa menghambat penularan COVID-19 ini kan secara saintifik juga cukup tinggi. Jadi harapan kita makin disiplin masyarakat menggunakan masker, maka diharapkan kemungkinan penyebaran COVID-19 juga akan bisa dihambat secara lebih signifikan. Baik, ya kita akan menggali lebih dalam lagi bagaimana situasi di Jawa Timur saat ini Ibu. Namun kita akan jeda dulu. Sesaat lagi kami akan kembali bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Tetaplah bersama Metro Pagi Pantai. Ya, kita akan kembali bergabung bersama Ibu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Ibu Khofifah, tadi kita sudah mendengar bersama tentang fungsi dan juga tugas tim pemburu ini. Nah, ketika ini sudah berlangsung dan kemudian sudah beroperasi, bergerilya di lapangan, nanti mekanisme evaluasi sejauh mana efektifkah tim ini bekerja untuk memutus mata rantai COVID-19 seperti apa Bu? Kapan Bu ini akan bisa dilakukan secara periodik? Evaluasinya harian. Jadi karena memang yang kita harapkan bisa terukur pengendalian seperti arahan Pak Presiden itu 14 hari. Jadi kita evaluasinya harian. Jadi kalau misalnya per 2 hari lalu itu sudah 491 titik. Kalau yang sampai tadi malam kami akan update lagi nanti Mbak Yohana. Jadi tiap hari kita lakukan evaluasi. Jadi posisinya Pak Kapolda evaluasi dengan Kapolres, kemudian Pak Pangdam dengan para dandim dan kami dengan para bupati wali kota. Jadi seperti kemarin ya kami masing-masing evaluasi, kemudian malam kami koordinasi, jadi trisula di antara Forkopimda Jawa Timur terus berkoordinasi. Begitu juga karena operasi justisi ini ada sidang di tempat dan itu ada jaksa di situ, kemudian ada hakim di situ, pasti koordinasi berikutnya adalah dengan Pak Kasjati dan dengan Pak Kalanti. Jadi memang harus bersama-sama turun ke lapangan, kita evaluasinya tiap hari. Ya. Nah Ibu, bagaimana memastikan bahwa keberadaan dari tim ini benar-benar efektif dan juga bisa membawa efek jerah di masyarakat? Ya, kami terima kasih terbantu sekali oleh publikasi seluruh media termasuk Metro. Jadi bagaimana pentahelix itu berjalan dan media adalah salah satu dari 5 pilar untuk bisa melakukan proses sosialisasi bahwa ada law enforcement yang sedang berjalan. Setelah sosialisasi edukasi selama 6 bulan, bagaimana masyarakat diajak untuk patuh menjalankan protokol kesehatan, kita juga berbagi masker secara berlapis-lapis dan seterusnya, maka saatnya law enforcement dan sanksi-sanksi sosial, misalnya ada yang mendapatkan sanksi untuk menggali kubur, ada yang sanksinya membersihkan pasar dan seterusnya. Sepertinya masyarakat sudah terkonfirmasi, sehingga ada hal yang misalnya ketahuan ada semacam rahasia di pasar misalnya, ini yang tidak operasi justisi kan tidak semua sidang di tempat. Jadi akhirnya mereka menggunakan
apa yang ada untuk menutup wajahnya karena mereka tidak membawa masker dan seterusnya. Itu artinya mereka sudah mengetahui bahwa ada operasi justisi yang sedang berjalan. Jawa Timur sendiri masih menjadi salah satu provinsi dengan jumlah penyebaran COVID-19 yang tertinggi, Ibu. Dari segala macam Kalau upaya tertinggi tidak lah. Sudah tidak, saya rasa. Kalau ya. Ya. Apa yang menjadi tantangan atau kendala hingga sampai saat ini, Bu? Ya, jadi setelah kita melihat bahwa yang OTG ternyata trennya makin banyak. Karena OTG ini namanya juga tanpa gejala, tapi mereka carrier. Itulah yang kemudian kita mengajak mereka untuk proaktif karena sesungguhnya swab di berbagai tempat, asal itu di RSUD sudah pasti itu free. Kemudian ada lab PCR yang juga berbasis mobil yang kita siapkan di beberapa tempat itu juga free. Jadi ada mobil biasa, ada mobil kontainer yang itu di standby-kan di beberapa titik. Jadi sebetulnya swab test apakah di RSUD ataukah di lab PCR yang mobile itu saya ingin pastikan semua free. Nah, memang ada masyarakat yang kemudian khawatir kalau di swab lalu positif. Berkali-kali kami ingin menyampaikan bahwa makin cepat kita melakukan testing, makin cepat terdeteksi, makin cepat terlayani, insya Allah makin cepat sembuh. Nah, ini yang masih harus disampaikan. Sampai tadi malam, saya mengajak beberapa teman untuk swab. Ini mereka adalah educated people. Mereka katanya sakit ya, katanya begini. Saya bilang, ayo sama saya. Karena saya secara reguler 2 minggu sekali melakukan swab test bersama semua tim saya. Nah, artinya kemudian mau. Nah, setelah selesai saya tanya, sakit enggak, Prof? Saya bilang gitu. Enggak. Kok katanya sakit? Nah, cerita-cerita seperti ini harus terkomunikasikan bahwa swab test sesuatu yang biasa-biasa saja dan saat seperti sekarang memang seyogianya kita lebih proaktif untuk memastikan bahwa kita dalam keadaan sehat, lingkungan kita juga supaya sehat. Baik, terima kasih Ibu. Proaktif adalah kunci ya untuk juga kembali memanfaatkan dan memaksimalkan segala kebijakan yang diambil oleh pihak Pemprov Jawa Timur. Terima kasih Ibu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur yang sudah bergabung bersama Metro Pagi Prime Time pada pagi ini. Ya pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya seusai jeda headline pukul 6. Tetaplah bersama kami.